Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Gesi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang inovasi dan kewirausahaan. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, NIM 180301159, Manajemen C Pagi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan teman saya Dano Step Prasetyo, NIM 180301160. Saya Fahri Ramadan, NIM 180301163. Nama saya Dimas Putra Pratama, NIM 180301168. Nama saya Umri Kurnia, NIM 180301185. Baik, setelah sedikit perkenalan, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang inovasi. Mungkin di sini kalian sudah mengetahui apa itu inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation, yang artinya segala hal yang baru atau pembaruan. Menurut Suryana pada buku Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses edisi keempat, menjelaskan bahwa inovasi adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Maksudnya di sini adalah inovasi adalah suatu ide yang baru, yang kreatif dan bisa diimplementasi dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya ada 3 makna penting dalam inovasi. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Yang terakhir, yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Pada hakikatnya, inovasi adalah pembaruan atau kebaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Seperti Microsoft membuat operasi sistem komputer Windows 7, maka Windows 7 akan dilakukan pembaruan ke Windows 8 dan Windows 8 akan mengalami pembaruan ke Windows 10. Jadi Windows 7, 8, 10 ini mendapatkan pembaruan dan menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Pada zaman sekarang kalian sudah lihat kan Windows 10 itu di laptop-laptop terbaru. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Inovasi merupakan perubahan. Perubahan bisa dalam bentuk transformasi, difusi yang berujung pada perubahan. Contohnya zaman dulu kan kompor menggunakan minyak gas, namun sekarang sudah menggunakan gas LPG. Yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi adalah keunggulan. Dengan inovasi kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Seperti saya ambil contoh e-commerce. E-commerce zaman sekarang sudah banyak jenisnya, namun jenis satu dan satunya yang lain pasti memiliki keunggulan yang berbeda. Seperti barangnya banyak yang promo, banyak diskon, dan barangnya ori semua. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan dari e-commerce. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi incremental. Inovasi incremental atau yang disebut incremental innovation diartikan sebagai perusahaan atau penyesuaian sederhana dalam produk, jasa, atau proses yang ada. Penggerak utama inovasi incremental di banyak perusahaan dalam 10 tahun terakhir ini adalah program-program yang ditujukan untuk perbaikan terus-menerus, pengurangan biaya, dan kualitas manajemen. Dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah kaizen, adalah proses yang mencoba untuk menemukan cara untuk meningkatkan dan mempertinggi produk perusahaan, dan proses yang didesain dari pemasangan, penjualan, dan pelayanan. Saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan otomotif dari Jepang yang bernama Toyota. Beberapa tahun lalu Toyota menanggapi insiden berpotensi cacat dari sistem akselerator dengan seluruh perusahaan. Toyota mulai penelitian yang cermat untuk setiap produk yang pembelian atau pembuatannya, termasuk ke dalam pemasangan otomotifnya, untuk menumbuhkan perhatian terhadap keuntungan yang didapat dari penggabungan perusahaan otomotif yang dimulai oleh Daimler Chrysler. Hasilnya, perusahaan dalam satu dekade ini menghasilkan 20 miliar
dolar dari pembelian underdeal dan juga menaikkan kualitas secara signifikan. Dengan ini inovasi perubahan yaitu interior pegangan pintu yang tadinya 35 komponen dalam satu pegangan, tapi sekarang hanya 3 saja untuk 90 model Toyota. Itu contoh dari perubahan inovasi incremental. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi terobosan. Inovasi terobosan atau yang disebut breakthrough innovation merupakan inovasi dalam hal produk, proses, teknologi, atau biaya terkait. Hal ini yang menunjukkan lompatan kuantum ke arah perbaikan pada satu atau lebih cara-cara tersebut. Inovasi terobosan seperti yang dikatakan Christensen sebagai perusak seringkali mengguncang dunia industri dengan berbagai macam ide yang sama sekali berbeda dari bentuk aslinya. Saya contohkan inovasi yang dilakukan oleh Apple dengan iPod dan iTunes adalah inovasi terobosan. Mereka iPod dan iTunes bukan peningkatan incremental dari komputer Apple. Mereka adalah aplikasi dari teknologi mikroprosesor yang berhubungan dengan komputer Apple yang diaplikasikan di industri yang benar-benar berbeda. Apple yang hanya memiliki 2% pangsa pasar di industri PC sekarang memposisikan dirinya ke dalam industri musik dan hiburan melalui inovasi terobosan. Mereka menjadi penjual musik yang top di dunia dalam waktu 5 tahun setelah meluncurkan iTunes. Selanjutnya ada 4 jenis cara berinovasi menurut Kotler dan Keller 2006 yang dimuat dalam buku Ekonomi Kreatif Ekonomi Baru karya Suryana tahun 2013 halaman 80. Ada 4 jenis cara berinovasi yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, yang keempat sintesis. Yang pertama dengan cara penemuan, yaitu dengan mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Yang kedua dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, seperti contohnya mengembangkan MCD oleh Ray Kroc. Ray Kroc adalah orang yang melakukan pengembangan MCD sampai terkenal di dunia ini. Yang ketiga dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, bisa dikatakan amati, tiru, modifikasi. Contohnya game Flappy Bird yang viral beberapa hari kemudian muncul game mekaniknya yang sama seperti dengan Flappy Bird. Yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya sepatu roda berawal dari sepatu dan roda lalu dipadukan menjadi sepatu roda. Inovasi yang berhasil memiliki beberapa atau 5 karakteristik berikut. Yang pertama, cukup baru bagi pasar. Yang dimaksud adalah inovasi yang tercipta yaitu sebelumnya belum ada di pasaran. Yang kedua, berdasarkan pada teknologi yang telah diteliti dan diuji. Yang dimaksud adalah inovasi yang tercipta bersumber dari teknologi yang telah diteliti dan diuji oleh inovator. Yang ketiga, menghemat uang para pengguna inovasi. Yang dimaksud adalah pengguna inovasi akan lebih hemat karena adanya inovasi dari sebelum adanya inovasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang dimaksud adalah inovasi yang tercipta dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kelima,
mendukung praktik-praktik yang ada. Yang dimaksud adalah inovasi yang tercipta mampu mendukung atau membantu praktik yang ada sebelum inovasi tercipta. Faktor-faktor ide menaruh perhatian terhadap bagaimana ide inovasi diawali. Faktor ide tersebut yaitu yang pertama, mendeteksi kebutuhan, yaitu secara aktif mencari jawaban terhadap masalah yang diketahui. Yang kedua, mendeteksi solusi, yaitu menemukan cara baru menggunakan teknologi yang telah ada. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa acak, yaitu saat-saat yang tidak disengaja para inovator menemukan sesuatu yang tidak mereka cari, tetapi segera mengenali pentingnya hal tersebut. Yang keempat, penelitian pasar, teknik-teknik penelitian pasar tradisional untuk menemukan berbagai ide. Yang kelima, mengikuti tren, yaitu mengikuti tren demografis dan tren luas lainnya, serta berusaha mengembangkan ide-ide yang mungkin relevan dan berguna. Dengan faktor ide tersebut akan terciptanya inovasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap daya sumber dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausaha, terutama dalam hal membuat produk, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran. Contoh-contoh wirausaha ada necessity entrepreneur, replicative entrepreneur, redistributive entrepreneur, dan innovative entrepreneur. Saya akan jelaskan keempatnya, yaitu yang necessity entrepreneur, ya pengusaha yang menjual berbagai produk jasa seperti Gojek atau Shopee. Dan yang replicative entrepreneur cenderung meniru bisnis yang sudah ada. Contohnya, saat tren iPad sedang naik, sebuah pengusaha mendirikan sebuah usaha yang memiliki yang berbentuk tablet atau smartphone. Redistributive entrepreneur seperti menyalurkan, seperti usaha JNT Express. Kalau inovatif itu yang menciptakan pertama kali. Contoh, Netflix, sebelumnya belum ada yang aplikasi tentang tonton film di HP, dia pertama kali, itu inovatif. Macam-macam kewirausahaan ada 4 atau 5 ini: usaha bidang kuliner, bidang jasa, jual beli, dan agrobisnis. Dan yang terakhir, waralaba. Saya yakin keempatnya kalian sudah tahu apa itu. Yang kelima saya akan jelaskan. Waralaba atau franchise adalah sebuah usaha yang sudah menjadi besar dan mereka akan menjual namanya untuk pengusaha yang akan memulai usaha. Contoh, Indomaret. Indomaret memiliki franchise. Jika kalian ingin membuka usaha dengan nama Indomaret, kalian bisa membeli namanya atau menyewa dengan harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, profil entrepreneur, yaitu ada woman entrepreneur, minority entrepreneur, immigrant entrepreneur, part-time entrepreneur, home-based entrepreneur, family-owned business. Woman entrepreneur adalah pengusaha tapi gendernya wanita. Jadi kemampuannya, misalnya wanita ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya, membantu ekonomi rumah tangga. Yang kedua, minority entrepreneur. Minority adalah kaum minoritas seperti perantauan yang mendirikan usaha di tempat perantauannya. Dan immigrant entrepreneur. Immigrant entrepreneur biasanya pedagang sukses yang antar negara. Contoh, saya di Indonesia, saya pindah ke Perancis, saya mendirikan usaha di sana, itu immigrant entrepreneur.
part-time entrepreneur. Part-time entrepreneur itu menjalankan usahanya di waktu bukan full setiap hari, tapi contoh cuma dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang dan cuma 3 hari seminggu. Contohnya itu home based entrepreneur yang base-nya itu di rumah, contoh pengusaha online ya, seperti itu. Family owned business, yaitu bisnis keluarga, contoh ayah ibu sudah punya usaha besar, terus pengelolanya anak-anak mereka, itu family owned business. Terima kasih. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang PPT Jalan Menuju Wirausaha Sukses. Di sini terdapat 8 bagian. Yang pertama yaitu mau bekerja keras, capacity for hard work, yaitu salah satu modal besar untuk menuju wirausaha yang sukses. Di sini kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Demikian setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat ia harus bekerja keras membanting tulang dalam merintis usahanya. Sikap kerja keras harus dimiliki seorang wirausahawan. Dalam hal ini unsur disiplin sangat penting, karena bagaimana orang mau bekerja keras jika disiplin tidak ada. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Getting things done with and through people. Perbanyaklah teman atau kolega dengan orang-orang di bawah kita atau orang di atas kita. Mudah bergaul dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan mudah tercapai. Ini yang disebut manajemen, yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya bantuan orang lain, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang ketiga, penampilan yang baik, good appearance. Ini bukan berarti penampilan atau body face atau muka, akan tetapi lebih menekankan pada penampilan perilaku jujur, disiplin. Banyak orang yang tertipu dengan muka dan parasnya ternyata orangnya penipu. Pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang dan akan sukses bekerja sama dengan siapa saja. Yang nomor 3 ini kita dituntut supaya kita memiliki sifat yang jujur apa adanya dan disiplin, supaya rekan atau kolega kita merasa senang untuk bekerja sama dengan kita. Yang keempat, yakin, self confidence. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Jadi jangan ragu jika niat bekerja baik. Yang nomor 4 ini kita ditekankan untuk kita yakin pada diri kita sendiri. Kita yakin untuk bahwa skill kita serta usaha kerja keras kita mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang kelima, pandai membuat keputusan, making sound decision. Dengan mengumpulkan berbagai alternatif, mengumpulkan berbagai informasi atau meminta pendapat orang lain dan mempertimbangkan dengan matang, maka seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik. Di sini kita dilatih untuk membuat suatu keputusan di dalam suatu pilihan. Di sini kita dituntut untuk lebih pandai untuk membuat suatu keputusan. Berikut yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan, college education. Ilmu cukuplah penting, bahkan memiliki ilmu dan keterampilan akan dihargai cukup mahal atas keterampilan seseorang jika mereka terdidik. Pendidikan sangat membantu seseorang menemukan dan mengembangkan jiwa serta operasional wirausaha. Untuk kita mencapai menjadi wirausaha yang sukses, kita juga harus menambah ilmu pengetahuan kita agar kita itu semakin banyak wawasan, semakin mudah juga inovasi yang ingin kita kembangkan pada usaha yang kita dirikan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju, ambition drive. Kita harus punya semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang yang gigih biasanya akan maju dalam kehidupan untuk menggapai apa yang diidam-idamkan. Di sini kita juga harus wajib memiliki sifat ambisi, yaitu salah satu cara untuk kita menggapai menjadi wirausaha yang sukses. Harus ada ambisi dalam diri kita. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi.
ability to communicate, pandai berkomunikasi, pengucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perhatian orang lain, sangat membantu dalam mengembangkan karir masa depan. Maksud dari nomor 8 ini yaitu kita dituntut untuk memiliki skill dalam berkomunikasi. Jika komunikasi kita baik, lancar, insya Allah kita akan bisa menarik kolega atau lawan pembicara kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Yang ke-9, karakteristik wirausaha yang sukses dari Zimmer. Ada 10. Yang nomor 1, memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Yang ketiga, keingin bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan mempertahankan internal locus of control. Yang keempat, peluang untuk mencapai obsesi. Yang kelima, toleransi menghadapi resiko, kebimbangan dan ketidakpastian. Yang keenam, yakin pada dirinya. Yang ketujuh, kreatif dan fleksibel. Yang ke-8, ingin memperoleh balikan segera. Yang ke-9, energik tinggi. Dan yang terakhir, motivasi untuk lebih unggul. Itu adalah 10 karakteristik wirausaha yang sukses dari Zimmer. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk slide selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Baik, sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha. Nah, jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, ada beberapa sifat yang harus kita miliki. Dan langsung saja sifat yang pertama yakni percaya diri. Ya, percaya diri. Kita harus memiliki sifat percaya diri. Percaya diri bahwa kita bisa sukses dengan usaha kita ini, dan kita bisa percaya diri untuk kita bisa bersaing di pasar. Dan untuk sifat yang kedua yakni berorientasi pada tugas dan hasil. Orang yang memiliki sifat berorientasi pada tugas dan hasil, orang ini tidak mengutamakan prestasi dulu, tapi prestasi kemudian. Akan tetapi ia gandrung pada prestasi baru kemudian. Setelah berhasil, prestisinya akan naik. Anak muda yang selalu memikirkan prestasi lebih dulu dan prestasi kemudian tidak akan mengalami kemajuan. Dan untuk sifat yang ketiga yakni pengambilan resiko. Pengambilan resiko jika ini dibawa ke dalam usaha yang juga penuh dengan resiko dan tantangan seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dan sebagainya. Dan kita harus memiliki sifat untuk mengambil resiko ini, berani mengambil resiko ini. Dan yang keempat yakni kepemimpinan. Semua orang atau semua individu pasti memiliki sifat kepemimpinan. Tapi untuk menjadi pemimpin yang baik itu yang sulit dimiliki semua orang. Pemimpin yang baik harus mau menerima kritik dari bawahan, ia harus bersifat responsif. Kita harus memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu. Dan yang kelima yakni keoriginalan. Sifat orisinil ini tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Yang dimaksud orisinil di sini ialah ia tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Dan sifat yang terakhir yakni yang keenam, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus perspektif, mempunyai visi ke depan, apa yang hendak ia lakukan, apa yang ingin ia capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Oleh sebab itu, faktor kontinuitasnya harus dijaga dan pandangan harus ditunjukkan jauh ke depan. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang
agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Dan juga ada 7 ciri yang merupakan identitas yang melekat pada diri seorang wirausaha. Ciri identitas yang melekat pada diri seorang wirausaha, yakni yang pertama, kepemimpinan. Ini adalah faktor kunci bagi seorang wirausaha. Dengan keunggulan di bidang kepemimpinan, maka seorang wirausaha akan sangat memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, dan efektivitas. Dan yang kedua yakni inovasi. Inovasi selalu membawa perkembangan dan perubahan ekonomi. Inovasi yang dimaksud bukanlah suatu temuan yang luar biasa, tetapi suatu temuan yang menyebabkan berdaya gunanya sumber ekonomi ke arah yang lebih produktif. Dan yang ketiga yakni cara pengambilan keputusan. Orang-orang yang dapat memecahkan masalah secara kreatif, sadar bahwa kedua hemisfer otak kedua-duanya melakukan proses pemikiran. Dalam fase penggerakan gagasan, maka fungsi otak bagian kanan menjadi sangat berguna. Seorang wirausaha adalah mereka yang cenderung didominasi oleh otak kanan. Itulah yang mendorong bekerjanya intuisi dan inisiatif seorang wirausaha yang seakan-akan memiliki indera keenam. Dan yang keempat yakni sikap tanggap terhadap perubahan. Sikap tanggap wirausahawan terhadap perubahan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Setiap perubahan oleh seorang wirausaha dianggap mengandung peluang yang merupakan masukan dan rujukan terhadap pengambilan keputusan. Dan yang kelima yakni bekerja ekonomis dan efisien. Seorang wirausaha melakukan kegiatannya dengan gaya yang cerdas, pintar, dan bijak, bukan bergaya seorang mandor. Ia bekerja keras, ekonomis, dan efisien guna mencapai hasil maksimal. Dan yang keenam yakni visi masa depan. Visi berat benang merah yang tidak terlihat, yang ditarik sejak awal hingga keadaan yang terakhir. Visi pada hakikatnya merupakan pencerminan komitmen, kompetensi, konsistensi. Dan identitas wirausahawan ketujuh yakni sikap terhadap resiko. Seorang wirausahawan adalah penentu resiko dan bukan sebagai penanggung resiko. Mereka yang ketika menetapkan sebuah keputusan telah memahami secara sadar resiko yang bakal dihadapi. Dalam arti resiko itu sudah dibatasi dan terukur. Kemudian kemungkinan munculnya resiko itu diperkecil. Dalam hal ini, penerapan inovasi merupakan usaha yang kreatif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resiko. Dan itu dari penjelasan tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha dan 7 ciri yang merupakan identitas yang melekat pada diri seorang wirausaha. Sekian, terima kasih buat kalian yang telah melihat video ini sampai berakhir. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kurang kata kami minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.